Bisa bertemu dengan teman-teman yang hebat, teman-teman yang luar biasa dari SMK Wirasaba. SMK Wirasaba. Jawab ya, coba. SMK Wirasaba. Udah makan? Baiknya nanti. Yang belakang juga sama. Waduh, ada ini pengungsian dari mana nih? Panas ya. Mudah-mudahan jadi saksi nanti di yaumil akhir kalau kita ini untuk menghubungkan Nabi Muhammad SAW. Baik, rekan-rekan semuanya, teman-teman semuanya, sebelum memulai, saya akan mengucapkan dulu salam dan jawab yang semangat. Siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Yang belakang kayak masih banyak pikiran gitu ya. Aduh, gimana ya tugas gitu ya. Terus gimana ya besok gitu ya. Jawab salamnya ini orangnya banyak tapi yang jawabnya sedikit. Jawabnya yang semangat, jawab yang kompak, karena yang mengucapkan salam itu sunnah, yang menjawab salam itu wajib. Betul? Jawab salamnya yang semangat sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau nanya sama teman-teman, sudah pasti tahu siapa yang harus kita agungkan? Siapakah yang kita agungkan? Nabi Muhammad. Yang kita harus agungkan siapa? Jawab dong, saya pengen lihat kekompakan daripada teman-teman. Acungkan tangannya seperti ini sambil menjawab Allah bareng-bareng. Siap? Siapakah Tuhanmu yang agung? Belakang kamu. Hidup ini harus penuh dengan semangat, betul? Allah. Semangat sekali lagi. Siapakah Tuhanmu yang agung? Allah yang agung yang harus kita puja. Allah yang agung yang harus kita puji. Karena kita sebagai hambanya harus bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Bangun pagi, alhamdulillah. Gosok gigi, ini masih ada yang gosok gigi. Anak-anak baru, iya. Ini kakak udah kakak masih gosok gigi bangun pagi. Syukur dulu dong, sudah diberi sehat, gitu ya. Ulangi, jawab semuanya, jawab dengan alhamdulillah. Bangun pagi, diberi sehat, diberi rizki, masuk surga, kecebur sumur. Alhamdulillah. Masa alhamdulillah kecebur sumur. Allahu Akbar. Yang kedua, teman-teman, saya minta jawabnya yang semangat. Kita sebagai generasi Islam yang harus kuat. Siapakah nabimu yang mulia? Tuh fokus. Masa Allah Nabi Muhammad fokus. Pak, panas Pak, panas. Nah, biarkan saja, mudah-mudahan ini jadi saksi kita di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Siap jawab. Siapakah nabimu yang mulia? Nabi Muhammad yang mulia, manusia yang paling mulia di dunia, yang kita harapkan syafaat nanti di yaumil akhir. Karena tanpa beliaulah kita tidak akan masuk surga, karena syafaatnya nanti kita akan masuk surga. Semuanya acungkan tangannya. Tadi ibu kepala sekolah sudah menanya kepada teman-teman semuanya, siapa di sini yang mau mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir? Lu tengacung berarti mu.
Yang di atas ngacung, oh nggak ada ya. Semuanya pengen? Mau? Asli? Ada anak lucu banget. Dia bertanya kepada ayahnya karena anak ini tidak tahu kalau bagaimana untuk mendapatkan syafaat kepada Nabi Muhammad. Anak ini bertanya kepada ayahnya, ayah, iya nah. Ayah, kalau kita pengen syafaat Nabi Muhammad, kita harus ngapainnya? Tanya sama kakak-kakak yang di depan. Kakak-kakak, gimana sih kalau kita pengen syafaat Nabi Muhammad? Nyanyi. Ayah, kakak-kakakku mah nyanyi. Bukan nyanyi, sholawatan. Nah itu baru. Kakak jangan boleh gitu. Kan ini ceritanya anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Kalau kakak-kakak pasti tahu. Kalau kita pengen mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, kita harus memperbanyak sholat. Ayah, aku mau sholawatan dulu sama bareng kakak ya. Ya udah. Teman-teman, sholawatan yuk, bareng yuk. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala nabiyyika khairil khalqi bihi manusia yang mulia. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Hadronya kayak ini baru ya Pak ya? Masih mana? Teman-teman, di sini sudah hadir ibu kepala sekolah kita, di sini sudah hadir guru-guru kita yang kajastin hormat, yang mudah-mudahan Allah muliakan. Alhamdulillah gitu, ikhlas ke? Ikhlas atuh nih, amin. Ada apa sih? Mudah-mudahan beliau-beliau dipanjangkan umurnya, dibanyakan rezekinya, diberkahkan umurnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terkhusus dan wabil khusus tadi kata ibu kepala sekolah, ketua yayasan yang sangat luar biasa meninggalnya pada tanggal 12 Rabiul Awal. Mudah-mudahan mendapatkan magfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabb ya Rabbal ala hadhihi wa ala kunnatin salihah bi barakatil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jalan-jalan ke pantai jangan lupa beli ikan patin. Lu ikhlas atuh. Tangannya ke depan, cakapnya ke luhur. So, tenang ya. Siap, jalan-jalan ke pantai jangan lupa beli ikan patin. Mana jempolnya? Nah gitu. Jalan-jalan ke pantai jangan lupa beli ikan patin. Pulangnya jangan lupa berbagi.
kenalin aku Kak Justin. Itu iklan satu guys. Ada dengan kakak, gitu kan? Kita kan sama, cowok-cowok yang hebat, cowok-cowok yang luar biasa, masa aku cantik, enggak kan? Kenalin aku Kak Justin. Bukan kiai, bukan ustadz, bukan ajengan, tapi pengkisah Islami yang mempunyai satu mimpi, ingin menghebatkan anak negeri. Tepuk tangan dulu. Jadi kalau disebut Pak Ustadz, hari ini saya harus ceramah, tapi hari ini saya mau bercerita. Ceritanya mau yang serem, yang romantis, asik, atau tumbuhan atau hewan. Kakak, aku ini bukan anak SD, Kak. Aduh, bukan anak TK juga. Halo, nggak bisa ya. Kira-kira saya berkisahnya ini yang serem apa yang lucu? Hah? Yang serem? Yang serem aja? Asli? Nggak bakalan takut? Kak, enggak atuh, aku kan udah dewasa, Kak. Bener nggak? Masa takut sama hantu? Tapi ketangka lamun ke kamar mandi. Oh, lampuannya siun. Bener ini yang serem ini, nggak bakalan takut. Ah, ngapain takut gitu kan, ngapain juga nggak bakalan yang serem juga ya. Yang ada lucu ya. Enggak, teman-teman, hari ini kita akan berkisah tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum lahir, setelah lahir, dan nanti sampai meninggal dunia. Cerita diawali dengan satu kisah yang sangat luar biasa, yang kita akan ambil hikmahnya dari cerita sebelum Nabi lahir. Tanggal berapakah Nabi lahir? 12 Rabiul. Ada kejadian apakah di sana? Hah? Perang? Perang gajah. Pasti teman-teman sudah tahu, dulu waktu di SD, dulu waktu di TK diajarkan sama gurunya berkisah tentang bagaimana kelahiran Nabi Muhammad itu bertepatan dengan satu peristiwa yang sangat luar biasa. Tapi yang harus kita ambil hikmahnya adalah dulu ada seorang raja di kota Yaman. Dia merasa punya iri, punya dengki yang sangat luar biasa. Raja yang sangat licik, raja yang sangat bengis. Dia mendengar kalau di Mekah nanti akan lahir seorang anak yang akan dikasih nama oleh kakeknya, yaitu adalah Muhammad bin Abdullah. Dia mengatur siasat untuk menghancurkan Ka'bah. Abraham mempersiapkan pasukannya yang sangat perkasa, gajah-gajah yang besar. Itu gajah. Mana ada gajah? Mereka mempersiapkan gajah-gajah yang perkasa. Mereka mempersiapkan pasukan yang sangat kuat. Wahai pasukanku, ketahuilah, kalau di Mekah akan lahir seorang anak yang akan merusak ajaran yang kita sudah ajarkan di kota Mekah. Nanti anak ini akan tumbuh besar dan merusak ajaran di kota Mekah. Karena ajaran di kota Mekah dulu bukan menyembah sama Allah, tapi menyembah kepada berhala. Dari itu Abraham menyerang dengan pasukannya yang sangat luar biasa. Gajah-gajahnya mulai maju. Di pertengahan jalan, karena Allah tidak ridho kalau Mekah dihancurkan oleh Abraham, Allah mengirim satu pasukan, tidak besar, tidak mewah, tidak lebih perkasa, tidak pakai AK-47, tidak pakai bombardir, tidak pakai bom molotov, tidak pakai gas air mata. Hah? Ada apa? Kok ketawa? Oh, demo. Lain demo yang mah. Ini mah Abraham lagi menyerang, Allah tidak ridho. Yaitu adalah burung ababil yang sangat kecil membawa kerikil-kerikil yang sangat panas dari neraka dan dilemparkan kepada pasukan gajah.
Belum, masih di sini. Ini udah kepancingnya jadi dah. Kalau sudah sini baru dah. Oke ya. Dilemparkanlah batu tersebut. Pasukan Abraham mulai ketakutan, gajah-gajah mulai mundur. Pasukannya pun mulai terkena lemparan dari burung ababil. Lalu Abraham pun terkena. Hikmahnya yang kita bisa ambil, jangan sampai di dalam hati kita, di dalam diri kita ada kesombongan yang sangat besar, akan kalah dengan sesuatu hal yang kecil. Betul? Dibalik, jangan sampai ada rasa sombong kita kalau kita ini adalah orang yang hebat, kalau kita ini adalah orang yang luar biasa, kalau kita ini orang yang kaya, kalau kita ini adalah orang yang pintar. Jangan, karena nanti bisa rusak dengan sedikit. Betul? 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 Jadi kesombongan itu, tahu sombong? Tahu sombong? Tahu sombong? Apa? Hah? Pelaku asa kita punya, lihat. Sekarang sudah banyak contohnya. Ketika ada banyak orang yang sombong, ketika banyak orang yang merasa dia itu paling hebat, Allah membinasakan dengan hal yang terkecil. Betul? Ingat, pesan daripada kisah barusan adalah kita gak boleh sombong, gak boleh iri, gak boleh dengki. Lalu terdengar di sebelah sana, di Mekah Al-Mukarramah, terdengar suara yang sangat merdu, bayi yang lahir dari sosok ibu yang sangat mulia, yaitu adalah Siti Fatimah. Siti Aminah, suara yang sangat merdu, suara bayi, lalu diangkat dan diais sama kakeknya yang bernama Abdul Muthalib, karena bapaknya yang bernama Abdullah itu sudah meninggal ketika Nabi dalam kandungan, ketika berumur dalam 2 bulan. Nabi Muhammad diais sama kakeknya, lalu diumumkan kepada masyarakat yang ada di kota Mekah, wahai masyarakat yang ada di kota Mekah, lihatlah sudah lahir seorang cucu yang sangat mulia dan ku nanti-nantikan akan beri nama cucuku ini adalah Muhammad bin Abdullah. Siapa yang berani menyakiti cucuku ini akan berurusan denganku. Karena kakeknya Nabi Muhammad pada saat itu adalah sangat disegani, sangat ditakuti, tidak ada yang berani kepada kakeknya. Nabi Muhammad ketika itu tumbuh menjadi anak yang hebat, tumbuh menjadi anak yang luar biasa, menjaga perkataannya, menjaga sikapnya, sampai mendapatkan gelar sebelum kenabiannya, yaitu Al-Amin. Al-Amin yang disandang gelar oleh Nabi Muhammad itu sampai tumbuh ketika Nabi Muhammad berumur 8 tahun. Nabi Muhammad bukan main HP, bukan main game, bukan main Roblox, bukan main bener ya? Bukan main FF, bukan main PS, bukan main motor, bukan main apa lagi? Selot. Ayah di dia main selot, ibu awas bu, hati-hati bu, mariksa HP nabuta. Tapi yang dilakukan oleh Nabi adalah mereka bersama pamannya itu mengembala kambing, lalu di usia remaja dia sudah menjadi saudagar yang sangat luar biasa, mendagangkan
dagangan seorang perempuan yang sangat mulia yang hartanya habis di jalan Allah, yaitu adalah Siti Khadijah yang menjadi istrinya, karena Siti Khadijah percaya kepada Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad itu memiliki gelar Al-Amin. Masya Allah. Yang bisa kita ambil dari hikmah perjalanan Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad anak-anak dan remaja adalah jiwa untuk menjadi pengusaha, mandirinya, segala sesuatu itu dari payah diri sendiri. Mana suaramu? Mana suaranya? Jawab kalau saya bilang mana suaramu, ini suaraku. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Lalu anak ini, ayah, kakak-kakak udah pada tahu. Sekarang aku mau kasih tahu. Berarti apa yang harus kita contoh dari Nabi Muhammad, ayah? Yang harus kita contoh, yang tadi disampaikan oleh ibu kepala sekolah kita harus memiliki sifat, yaitu 4 sifat yang wajib kita miliki. 1, mana suaranya itu? 2, 3, 4, patona, sidik, amanah, tablik, patona, sidik, amanah, tumbang dindeng, sidik, amanah, tablik, patona, sidik, amanah, apa lagi? Sidik, amanah, tablik, patona. Benar, ini malu-malu ya. Sidik artinya benar, berkatanya tidak pernah bohong, kalau berjanji tidak pernah ingkar, maka Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin. Yang kedua, Nabi Muhammad memiliki sifat amanah. Ketika Nabi Muhammad disuruh dagang oleh Siti Khadijah, sampai Nabi Muhammad mendapatkan gelar juga yang tadi Al-Amin. Nabi Muhammad ketika dia berdagang tidak pernah berbohong. Yang butut, apa butut ya? Oh ya, jelek. Yang jelek dibilang jelek, yang bagus dibilang bagus. Ya, yang busuk dibilang busuk. Dia tidak pernah berbohong ketika dia berdagang. Lalu yang ketiga adalah tablik. Ketika Nabi Muhammad menyampaikan risalah untuk berdakwah ke sebuah daerah yang bernama Thaif, Nabi Muhammad bukan disambut dengan tola'an min saninatil wajaban syukur disambut oleh sholawat barusan. Tapi Nabi Muhammad di negeri Thaif itu disambut dengan lemparan batu yang sangat tajam, terkena ke pelipis Nabi sampai Nabi berdarah, bercucuran darahnya sampai kena bajunya, tapi Nabi tidak membalasnya dengan dendam. Nabi mencari tempat yang aman, lalu memohon kepada Allah sampai malaikat Jibril turun bersama malaikat penjaga gunung. Lalu malaikat Jibril menawarkan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, Allah telah menyuruh kepadaku. Apa yang disuruh Allah kepada Nabi Muhammad? Hei Muhammad, pintakanlah gunung 2 ini untuk ditibakan kepada kaum ini. Allah akan mengabulkan. Tapi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad tidak dilakukan. Nabi Muhammad terus berdakwah dengan satu yang sangat luar biasa karena mendapat gelar lagi, yaitu rahmatan lil alamin. Dan alhamdulillah negeri Thaif dulu masuk ke dalam
agama Islam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mana suaramu? Bahkan kisah yang lain dikisahkan ketika Nabi Muhammad hendak mau sholat, Nabi Muhammad sudah memakai baju yang sangat bersih, wudu yang sangat bersih. Nabi Muhammad berjalan, lalu ada seorang nenek-nenek yang tua, dia setiap harinya naik ke atas bukit untuk memberikan bukan makanan, bukan minuman, tapi ludah terjijiknya. Nenek tersebut melihat kalau Nabi Muhammad sedang lewat mau sholat. Muhammad sudah mau sholat, dia sudah matiin lagi bajunya, akan meludahi dia. Dia siapkan ludah yang sangat jijik. Naik ke atas bukit, Nabi Muhammad lewat, lalu dilemparkanlah ludah tersebut. Terkena kepada wajahnya yang bersih, terkena bajunya yang bersih. Nabi Muhammad tidak membalasnya. Nabi Muhammad lalu balik lagi, membersihkan lagi wajahnya, membersihkan lagi pakaiannya. Nabi Muhammad jalan lagi sholat. Begitu Nabi Muhammad lagi dari sholat, nenek tersebut masih ada di atas. Disiapkan lagi ludahnya. Muhammad ini tidak kapok-kapok ya. Udah